Sedap. Selamat datang di House Vital. Masih bersama gue Dr. Frenos. Kita nongkrong aja, kita ngobrol-ngobrol soal kesehatan. Karena kan sebenarnya kesehatan itu kalau diobrolin tuh kayaknya lebih asik tuh santai gitu kan. Tapi gue kayak praktek banget ya gini ya. Terima kasih buat yang udah menonton, buat yang baru menonton. Gue jelasin dulu kalau House Vital ini adalah konten gue yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lu semua, baik itu dari DM di sosial media, baik itu di komen ya. Kalau emang pertanyaannya adalah pertanyaan sejuta umat, gue pasti jawab di House Vital ini. So, kita akan mulai aja langsung ke pertanyaan pertama. Tetap aja nonton sampai habis, karena siapa tahu ini adalah pertanyaan lu. Lanjut aja pertanyaan pertama. Ini kan kemarin banget saya tes PCR positif. Tapi di antara teman-teman saya yang gejalanya parah kayak demam tinggi, batuk, pilek, tenggorokan, saya malah nggak ada ngerasain gejala itu, dok. Cuman ya pas keluar hasilnya agak demam dikit aja. Berarti saya OTG ya, dok? Ini saya tetap klaim obat dari telemedicine sih kemarin, berarti isoman seperti biasa aja kan 10 hari ya. BTW saya udah vaksin booster akhir Januari lalu. Apa karena udah vaksin 3 kali ya makanya saya nggak terlalu ngerasa gimana-gimana. Kira-kira bakal ada lanjutan gejala nggak sih, dok? Banyak amat ini pertanyaannya. Dok, selama isoman nanti saya nggak tahu karena ini pertama kali kena. Oke. Ya, ini sih sebenarnya seru sih buat diobrolin ya. Seru banget buat diobrolin. Sekali gue jelasin sama lu kalau di sini di konten YouTube ini di hospital, gue berusaha untuk tidak terlalu menggunakan bahasa kedokteran yang repot-repot banget, dan gue juga tidak terlalu mengeluarkan jurnal-jurnal medis kedokteran. Jadi gue nggak terlalu dah gitu, karena gue nggak pengen lu repot aja gitu dengernya. Nah, buat kasus si orang yang nanya ini, teman gue yang nanya ini, buat kalian yang bertanya, itu apakah dia OTG? Iya, kalau lo positif tapi gejala lo sangat super duper ringan, paling cuman greges doang, habis itu nggak ada gejala-gejala lagi, bahkan nggak ada batuk, bahkan nggak ada, itu lo bisa dikatakan sebagai orang tanpa gejala sebenarnya. Apakah lo harus 10 hari isoman? Ya, pasti lo harus 10 hari isoman seperti biasa. Bahkan kalau hari kelima, hari keenam lo udah ngerasa kayak badan gue udah enak banget, dan lo boleh coba-coba PCR. Kalau hasilnya negatif maka lo udah bisa nyatakan sembuh. Tapi kalau lo selama 10 hari lo aman-aman aja, kalau lo ngerasa sayang duitnya, terus lo bisa menggenapkan lo isoman selama 10 hari, jadi lo nggak perlu PCR lagi. Nah, saya udah vaksin booster Januari lalu. Apa karena udah 3 kali vaksin ya? Mungkin bisa jadi. Ini sebenarnya seru buat dibahas karena gini. Orang bilang kalau Omicron itu lebih ringan dibandingin dengan Delta. Bener sebenarnya. Menurut gue tuh bener, karena penelitian juga bilang kayak gitu. Tapi nggak gitu signifikan. Nggak begitu signifikan kalau lo bandingin sama Delta. Omicron nih tetap aja berbahaya gitu. Tetap aja bisa bikin meninggal. Ibaratnya kalau Delta tuh severity-nya bintang 4 misalkan. Ya kalau Omicron paling cuma bintang 3. Jadi nggak di bintang 2, bintang 1 nggak, tapi di bintang 3. Jadi sebenarnya kalau bahkan kalau lo perhatikan dulu pas awalnya Delta itu masuk, Delta tuh nggak lebih mematikan dibandingin dengan yang lain, dengan yang Wuhan yang pertama. Itu Delta tuh nggak lebih mematikan. Tapi kenapa bisa sedemikian banyak yang meninggal? Karena memang Delta tuh lebih cepat daripada si yang Wuhan. Nah, Omicron ini juga sama, tidak lebih mematikan dibandingin Delta, tapi lebih cepat dibandingin Delta. Maka seharusnya tingkat kematiannya akan lebih tinggi gitu. Cuman apa yang berbeda? Bukan variannya menurut gua, tapi yang berbeda adalah kondisinya. Kalau dulu pas zamannya Delta itu
kita belum ada yang divaksin. Yang divaksin itu baru 10%-an. Tapi pada saat Omikron ini masuk, varian Omikron ini masuk, itu kita itu udah 50%-an itu divaksin. Sekarang aja tuh udah 54% ya, kalau gua nggak salah, itu vaksin lengkap. Udah vaksin lengkap. Apalagi udah 6% rakyat Indonesia yang udah divaksin booster. Jadi memang kondisinya yang berbeda, bukan virusnya yang makin lama makin lemah, enggak juga. Ya iya, cuman maksud gua itu bukan berarti membuat lo menjadi bisa anteng-anteng aja. Jadi kalau lo kena Omikron terus lo anteng-anteng aja, bisa jadi itu karena kerja vaksin yang sudah membantu lo gitu. Apalagi sudah vaksin booster. Jadi mudah-mudahan COVID ini bisa dianggap sebagai flu biasa gitu. Karena vaksinasinya udah bagus dan lain sebagainya. Wah, itu sih akal-akalan vaksin aja, sebenarnya nggak juga sih. Akal-akalan yang membuat vaksin kan banyak tuh di sosial media tuh ngomong kayak gitu. Ya gue sih menghargai pendapat lo, tapi menurut gue sih nggak juga. Karena vaksinasi untuk virus, rotavirus juga udah dari kecil kan kita harus ada vaksin rotavirus, polio dari kecil. Jadi sebenarnya nggak juga sih, ini penanganan biasa untuk penyakit yang base-nya virus. Cuman karena ini mudah tersebar aja dan menghambat cari makan kita, jadi ini tuh kayak seakan-akan bahaya. Padahal ini tuh penanganannya masih penanganan standar ketika orang terkena virus sebenarnya. Influenza juga begitu ya. Standar lah, vaksinasi, terus daya terpaparnya dikurangin dengan cara apa? Beda-beda kalau virusnya. Ada yang kalau HIV ya lewat blood to blood atau darah ke darahnya dihindari. Kalau dia virusnya itu ya COVID ya berarti kan lewat udara ya, lewat droplet ya, makanya pakai masker, prokes dan kawan-kawan. Ya itu sih sebenarnya. Jadi mungkin yang bisa membuat lo menjadi lebih kebal menurut gua adalah vaksinasinya udah bagus. Jadi buat teman-teman yang belum divaksin, divaksinlah karena it works. Karena menurut semua penelitian berkali-kali di semua negara mengatakan bahwa vaksin it is works. Buat jadi di semua negara vaksin lengkap dan vaksin booster. Ada beberapa yang udah vaksin tapi belum lengkap bisa kena juga. Jadi kalau bisa disegerakan untuk dilengkapin vaksinnya. Kalau bisa booster udah dapat panggilannya ya booster lah. Karena itu menurut penelitian, menurut bukti ilmiah, ini udah bukan teoritis ya, tapi udah bukti ilmiah, udah ada buktinya. Bukti ilmiah, datanya udah lengkap juga mengatakan kalau vaksin booster works. Kita kan pengen pandemi cepat selesai ya. Jadi ya marilah kita bekerja sama nih dengan cara vaksinasi yang baik. Jadi nextnya ke depannya kalau emang vaksinasi kita bagus akan muncul nih OTG baru seperti yang bertanya ini. Jadi muncul OTG baru, jadi COVID-19 mudah-mudahan bisa ditekan angkanya. Angka kematian khususnya. Oke, terima kasih sudah bertanya. Pertanyaan lo bagus sekali. Lanjut aja kita masuk ke pertanyaan kedua. Sore dok. Nah, Pak, ini kan keren. Bukan halo dok, tapi sore dok. Ya kan? Apa kita bikin aja aplikasi sore dok namanya. Sore dok. Meme tanya. Mau maksudnya ya. Saya bulan 6 terkena COVID dan SKR parosmia. Sekarang parosmia. Sudah ke dokter tak kunjung sembuh. Ini harus bagaimana ya biar sembuh? Apa harus ke dokter lain cek lagi? Ke dokter THT atau ke dokter saraf? Kalau sempet dibales ya dok, hehehe, terima kasih. Ya, buat yang belum tahu, kalau dalam COVID itu ada gangguan saraf penciuman, gangguan saraf di penciuman, karena biasanya ketika virus itu mereplikasi, dia itu bisa melibatkan enzim-enzim yang bisa merusak saraf. Terutama itu paling banyak itu adalah saraf penciuman. Ada beberapa orang yang terkena anosmia. Anosmia itu adalah lu nggak bisa nyium sama sekali. Ada yang terkena parosmia namanya. Ada yang terkena hiposmia juga. Hiposmia itu berkurang doang, nggak hilang. Bisa menyium, ini Indomie goreng bisa dicium tapi masih deket. Ada yang begitu.
ada yang terkena parosmia. Parosmia itu nyium Indomie goreng tapi kayak bau kebakar. Jadi bukan nggak bisa nyium, bisa nyium tapi baunya kayak belok gitu. Kayak bau kebakar, bau besi, bau apa, dan itu ngeganggu banget dan nggak enak banget. Dan itu tuh bisa berbulan-bulan. Parosmia ini yang gua tahu, ini tuh yang paling lama. Jadi tuh bisa sampai 6 bulan, sampai 7 bulan, bahkan ada yang setahun. Karena ini memang lama banget gitu. Nah, cara nyembuhinnya ini sebenarnya nggak ada obatnya sih, karena menurut teorinya ini tuh bakal sembuh sendiri. Jadi obatnya tuh memang nggak ada. Ada sih beberapa obat yang bisa lo minum sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan resep dokter, karena obat ini tuh bisa memperkuat saraf dan lain sebagainya. Lo bisa datang ke dokter THT atau ke dokter saraf, dua-duanya bisa. Jadi kalau lo parosmia dan mengganggu banget, udah berobat ke dokter umum juga nggak sembuh juga, saran gua lo langsung aja ke dokter THT atau ke dokter saraf gitu. Nah, kalau buat lo yang mau struggle dulu sebelum ke dokter, lo bisa juga dengan cara mengkonsumsi vitamin A dan zinc. Itu ada penelitiannya mengatakan bahwa itu membantu. Dan kemudian latihan mencium. Tapi kan gue jomblo, Dok. Waduh, parah. Latihan mencium, mencium ya, mencium aroma. Itu dengan cara lu mencium aroma-aroma yang kuat, kentut. atau atau lu mencium kayak minyak kayu putih, atau lu Indomie goreng tadi tuh, atau kopi, itu kan aromanya kuat. Itu dilakukan sesering mungkin dan kalau bisa tertata, misalkan sehari 3 kali gitu. Lakukan sesering mungkin dan itu biasanya bisa balik lagi gitu. Terus ada juga vitamin kayak gue bilang tadi, vitamin A dan vitamin zinc. Lalu lo olahraga, karena olahraga itu mengeluarkan hormon-hormon, enzim-enzim yang bisa membantu perbaikan saraf lo. Itu buat lo yang struggle. Nah, sedangkan buat lo yang gue udah nyobain semua tapi nggak sembuh juga, itu lo bisa ke dokter saraf dan THT, karena ada terapi yang harus diberikan untuk membantu saraf lo bagus lagi. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya teman-teman ya. Mudah-mudahan menjawab. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir. Dok, istri saya hamil minggu ke-30. Itu berarti berapa bulan? Minggu 30 itu berapa bulan, Dok? Minggu, susah. Kak? Minggu ke-30. Iya, coba. Minggu ke-30. Apaan sih? Apaan sih? Minggu 30. Kan banyak tuh orang bilang, Dok, gue tuh hamil ke berapa? Hamil ke 30. Hamil ke 7 bulan. Hamil ke 7 bulan. Yakin lo ya? Yakin ya? Kurang lebih. Kadang kan sering gitu, karena itu bahasa dokter lah. Dokter tuh selalu ngomong, ini udah 26 minggu ya, Bu. Ini tuh udah 28 minggu ya. Ini 30 minggu ya. Ada yang 32 minggu. Biasanya dokter ngomong kayak gitu. Nah, biasanya ada orang juga yang ngomong sama. Wih, udah berapa bulan bayinya? 30 minggu. Kita kan denger kayak, anjir 30 minggu itu berapa bulan? Yang gue tahu kan melahirkan 9 bulan. Lah ini berapa lama lagi melahirkannya? Anjir. Gue nanya lo berapa lama aja ngitung. Tapi ini juga jokes di kedokteran juga sih. Pas gue koas di Objin dulu juga gitu. Ini 12 minggu. Atau ini tuh, wah ini tuh masih 20 minggu. 20 minggu itu berapa bulan? Karena kita belum terbiasa. Oke, istri saya hamil minggu 30. Terus dia bilang dia mau sesar aja. Tapi kan sesar udah nggak ada, Dok. Sekarang di Roma adanya presiden. Saya harus gimana, Dok? Mohon pencerahan. Itu Julio Caesar, bukan. Aduh. Ya udahlah. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, terima kasih. This is Dr. Freno speaking. May the 8 be with you.